Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Nah, jadi kita akan membuat peta pikiran dari suatu teks. Apa sih peta pikiran itu? Peta pikiran itu adalah suatu konsep atau suatu cara untuk memaksimalkan potensi otak manusia yang ada kombinasi otak kiri dan kanan. Jadi otak kiri dan otak kanan itu digunakan secara bersamaan, antara kreativitas dan logika itu saling dikaitkan. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita akan lihat contohnya peta pikiran itu seperti apa sih. Nah, sebelum kita masuk ke contoh peta pikiran, yang akan kita bahas pertama-tama itu adalah kata tanya. Kata tanya itu ada 6, yaitu 5W plus 1H. Kalau kalian tahu dalam bahasa Inggris itu ada what, who, when, where, why, dan how. Nah, dan untuk di dalam bahasa Indonesia itu ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, pertama-tama mari bersama kita bahas dulu apa. Nah, kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Jadi, apa ini buat menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Jadi, misalkan ada teksnya itu mengenai cara perawatan penyu hijau. Nah, jadi judul teksnya itu adalah yang apa. Nah, jadi apa ya? Unsur kata tanya apa di dalam teks ini adalah berarti tadi itu adalah cara merawat penyu hijau. Kemudian siapa? Siapa ini adalah seorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Jadi enggak cuma satu ya. Biasanya kalau dalam teks itu banyak orangnya, bisa kalian buat semua. Nah, jadi kalau untuk penyu hijau tadi itu siapa ya? Penyu hijau. Nah, siapanya juga bisa kita buat oleh tim penangkaran misalkan. Kemudian yang ketiga itu ada kata tanya kapan. Kapan ini untuk menanyakan waktu. Kapan biasanya contohnya bisa siang hari, malam hari, jam 9, jam 10, kemudian di saat pagi buta dan lain-lain. Kemudian contohnya di mana? Nah, kalau kapan itu menanyakan waktu, kalau di mana itu menyatakan tempat. Nah, tempatnya itu misalkan di rumah, di sekolah, di pantai, di laut, atau tempat-tempat lainnya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada mengapa. Kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Jadi kata tanya ini untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contohnya itu ada sebuah teks yang menyatakan tentang terjadi sebuah peristiwa kebakaran gara-gara tabung gas LPG meledak. Nah, mengapanya di situ ya? Mengapa sih kebakaran itu terjadi? Karena tabung gas LPG tadi itu meledak. Atau kenapa terjadi peristiwa konsleting? Karena arus pendek. Misalkan lagi, kenapa kita makan? Ya karena lapar. Nah, jadi mengapa itu adalah penyebabnya suatu peristiwa. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Nah, untuk yang terakhir bagaimana? Kalau mengapa itu menanyakan penyebab, kalau bagaimana itu menanyakan gimana sih jadi terjadi prosesnya itu, proses peristiwanya itu. Misal tadi kebakaran karena konsleting karena tabung gas LPG meledak. Nah, jadi misalkan bagaimana bisa terjadi peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut terjadi karena sebuah tabung gas LPG meledak karena pemiliknya lupa mematikan kompor sebelum meninggalkan rumah. Nah, seperti itu contohnya lah. Nah, jadi silakan kalian putar kembali videonya apabila ada penjelasan Bapak yang masih belum jelas ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Secara utuh itu maksudnya membaca teks secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi untuk menemukan informasi penting itu kita bisa menggunakan kata tanya.
Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Nah, jadi bila kita menggunakan kata tanya tadi, kita akan bisa mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Jadi menemukan informasi pentingnya itu akan jauh lebih mudah. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjutkan, mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Sekarang ayo belajar mengidentifikasi informasi penting tersebut menggunakan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ayo kita ingat kembali kegunaan setiap kata tanya. Apa itu menanyakan peristiwa yang terjadi, siapa itu adalah menanyakan siapa pelakunya, kemudian di mana itu menyatakan tempat, kapan menyatakan waktu terjadinya, mengapa menanyakan penyebabnya, sedangkan untuk kata tanya bagaimana itu menanyakan bagaimana proses terjadinya, menanyakan proses terjadinya peristiwa di dalam teks tersebut. Nah, jadi untuk mengapa dan bagaimana ini jangan sampai tertukar. Jadi mengapa itu menanyakan penyebab atau sebabnya, sedangkan bagaimana itu menanyakan prosesnya. Jadi itu harus kalian ingat dengan baik agar tidak terjadi tertukar untuk kata tanya. Setelah kita panjang lebar dalam penjelasannya, sekarang kita akan melihat contohnya. Nah, silakan kalian perhatikan penggalan teks yang ada di dalam kotak itu yang berwarna ungu. Perhatikan contoh berikut. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, informasi pada kalimat tersebut berupa waktu terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, kata tanya yang tepat adalah kata kapan. Jadi kan dia untuk menanyakan kapan terjadinya peristiwa. Nah, maka di situ kan ada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, jadi di dalam suatu teks itu kita harus bisa menentukan unsurnya apa, kapan, bagaimana, siapa, apalagi ya itu tadi yang 6 pokoknya lah. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan contoh peta pikiran. Nah, bisa kita lihat di sini ada contoh peta pikiran untuk teksnya itu judulnya Hari Menanam Pohon. Kita mulai dulu dengan apa yang dilakukan. Kata tanya apa, kegiatan yang dilakukan menanam pohon. Jadi di sini apanya itu adalah kegiatan menanam pohon. Kemudian siapa yang melakukan kegiatan menanam pohon dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi siapa ini menanyakan pelakunya yang melakukan kegiatan tersebut. Kemudian ada kapan Hari Menanam Pohon. Hari Menanam Pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Jadi menanyakan waktunya. Kemudian di mana kegiatan dilakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Nah, itu menanyakan tempat. Kemudian ada kata tanya mengapa? Mengapa kita harus menanam pohon? Kita harus menanam pohon supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Nah, kemudian di situ ada pohon apa yang ditanam. Nah, itu adalah bagaimana. Jadi menanyakan prosesnya. Jadi pohon yang ditanam itu adalah bermacam-macam, termasuk pohon yang menghasilkan buah. Nah, mungkin cukup itu saja penjelasan Bapak untuk hari ini. Silakan kalian baca kembali atau putar kembali videonya. Bila ada pertanyaan silakan kalian tanyakan langsung.